Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Marta Widiawati, S.Hum M.Hum, dan Ibu Aninita Fikri Amalia, SSMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pernahkah kalian berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan merasa seolah-olah berada di negara lain? Nama-nama toko tertulis dalam bahasa Inggris, papan petunjuk arah menggunakan istilah asing, bahkan percakapan antar pembeli pun diselingi kata-kata seperti keep in touch, let's go, atau that's so cool yang terasa lebih keren dibandingkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Fenomena inilah yang hari ini akan kita bahas bersama, yaitu tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami betapa berharganya bahasa Indonesia, kita perlu sejenak melangkah mundur ke halaman sejarah bangsa ini. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di hadapan ratusan pemuda dari berbagai suku dan daerah yang berbeda-beda, sebuah ikrar bersejarah diucapkan. Ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda itu tidak hanya menyatakan tekad untuk bertanah air satu dan berbangsa satu. Ia juga menegaskan bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, meskipun Jawa adalah suku terbesar. Bukan bahasa Melayu semata, meskipun bahasa Indonesia berakar dari sana. Melainkan sebuah bahasa baru yang dipilih secara sadar sebagai simbol persatuan di atas keragaman. Bahasa Indonesia dengan demikian bukanlah sekadar alat komunikasi biasa. Ia adalah monumen hidup dari perjuangan para pendiri bangsa. Ia adalah bukti nyata bahwa orang-orang dari Sabang sampai Merauke dengan ratusan bahasa daerah yang berbeda, dengan tradisi dan adat yang beragam, dapat dipersatukan di bawah satu identitas linguistik yang sama, dan identitas itu kini sedang kita pertaruhkan. Marilah kita telusuri bersama bagaimana fenomena terkikisnya bahasa Indonesia oleh bahasa asing ini terwujud dalam berbagai ranah kehidupan nyata kita sehari-hari. Pertama, ranah bisnis dan dunia kerja. Di banyak perusahaan Indonesia, terutama perusahaan multinasional dan startup yang berambisi tampil modern, bahasa Inggris telah menjadi bahasa resmi komunikasi internal. Email antar karyawan ditulis dalam bahasa Inggris, rapat diselenggarakan dalam bahasa Inggris, presentasi dirancang dalam bahasa Inggris. Bahkan nama jabatan pun kini lebih sering disebut dalam versi asingnya seperti Chief Executive Officer, Human Resource Management, Marketing Specialist, Business Development Associate, seolah-olah menggunakan istilah Indonesia seperti Direktur Utama, Manajer Sumber Daya Manusia, atau Spesialis Pemasaran akan membuat perusahaan terkesan tidak profesional. Kedua, ranah pendidikan tinggi. Di perguruan tinggi, tren untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar semakin menguat, terutama sejak pemerintah pendorong internasionalisasi pendidikan. Banyak universitas kini menawarkan kelas internasional yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan dalam bahasa Inggris. Ini bukan hal yang salah pada dasarnya. Namun, ketika dorongan ke arah itu sampai pada titik di mana bahasa Indonesia mulai dianggap sebagai hambatan daripada kekayaan, kita perlu berhenti dan mempertanyakan arah yang kita tuju. Ketiga, ranah media dan hiburan. Industri hiburan adalah salah satu medan pertempuran paling terlihat dalam fenomena ini. Konten-konten yang dikonsumsi oleh generasi muda Indonesia hari ini seperti film, serial televisi, musik, podcast, video game didominasi oleh produksi berbahasa asing. Platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube menyajikan konten internasional yang jauh lebih beragam dan dalam persepsi banyak orang lebih berkualitas daripada konten lokal berbahasa Indonesia. Akibatnya, referensi budaya generasi muda Indonesia semakin banyak dipengaruhi oleh dunia luar daripada dunia dalam diri negeri sendiri. Untuk bisa mengatasi sebuah persoalan,
kita perlu memahaminya secara mendalam. Tidak hanya pada permukaan gejalanya, tetapi hingga ke akar-akarnya yang paling dalam. Mengapa fenomena terkikisnya bahasa Indonesia oleh bahasa asing ini terjadi dan semakin menguat? Saya mengidentifikasi setidaknya 6 akar permasalahan yang saling berkaitan. Akar pertama yaitu inferioritas linguistik yang terwariskan dari era kolonial. Selama lebih dari 3 abad, bangsa Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial yang tidak hanya menguasai wilayah dan sumber daya alam kita, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa bahasa dan budaya penjajahan lebih tinggi, lebih beradab, dan lebih bernilai daripada bahasa dan budaya kita sendiri. Meskipun penjajahan fisik telah berakhir pada tahun 1945, warisan psikologis ini tidak serta-merta menghilang. Ia mengendap dalam alam bawah sadar kita, memanifestasikan diri dalam keyakinan bahwa produk, ide, dan bahasa yang datang dari luar negeri, terutama dari barat, selalu lebih baik daripada yang kita miliki sendiri. Yang kedua adalah globalisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan identitas budaya. Globalisasi adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, dan ia membawa banyak manfaat nyata. Namun, globalisasi tidak diimbangi dengan penguatan identitas dan kebanggaan budaya lokal, bisa menjadi pisau bermata dua. Ketika arus budaya, produk, dan bahasa asing masuk dengan begitu deras, dibawa oleh internet, media sosial, platform streaming, dan perdagangan internasional tanpa filter, kesadaran budaya yang memadai, maka yang lebih mungkin terjadi adalah homogenisasi budaya. Semua bangsa mulai berbicara, berpakaian, makan, dan berpikir dengan cara yang sama. Dan dalam kompetisi homogenisasi ini, bahasa yang lebih dominan secara ekonomi dan politik yaitu bahasa Inggris. Yang ketiga adalah persepsi bahwa kemahiran berbahasa asing identik dengan kecerdasan dan kemajuan. Di banyak kalangan masyarakat Indonesia, seseorang yang fasih berbahasa Inggris secara otomatis dipandang lebih pintar, lebih berpendidikan, dan lebih berpotensi sukses daripada seseorang yang tidak bisa berbahasa Inggris, tanpa mempertimbangkan kemampuan-kemampuan lain yang mungkin jauh lebih relevan dan bernilai. Persepsi ini menciptakan tekanan sosial yang kuat untuk memprioritaskan penguasaan bahasa asing, bahkan dengan mengorbankan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Akibatnya, banyak orang Indonesia yang fasih berbahasa Inggris namun tidak bisa menulis bahasa Indonesia dengan ejaan dan tata bahasa yang tepat, dan ironisnya, kondisi ini tidak dianggap sebagai kekurangan yang perlu diatasi. Yang keempat, lemahnya penegakan regulasi penggunaan bahasa Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk melindungi bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara tegas mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks resmi, dari nama lembaga pemerintah, produk dalam negeri, hingga iklan komersial. Namun, penegakan regulasi ini masih jauh dari optimal. Banyak pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Dan tanpa penegakan hukum yang konsisten dan tegas, regulasi yang bagus pun hanya akan menjadi tulisan indah yang tidak berdampak pada kenyataan. Yang kelima, kurangnya investasi dalam pengembangan dan promosi bahasa Indonesia. Indonesia masih sangat kurang berinvestasi dalam lembaga dan program yang secara aktif mempromosikan bahasa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Padahal, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Sekitar 270 juta penutur asli dan lebih dari 200 juta penutur tambahan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, sistem pendidikan yang belum optimal dalam membangun kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah terlalu sering diajarkan dengan cara yang kering, mekanistis, dan tidak menyenangkan. Lebih banyak berfokus pada hafalan aturan tata bahasa dan analisis struktur kalimat daripada apresiasi keindahan, kekayaan, dan fleksibilitas bahasa Indonesia sebagai medium ekspresi yang hidup dan dinamis.
Akibatnya, banyak siswa yang lulus dengan nilai bahasa Indonesia yang baik di atas kertas, namun tidak memiliki kecintaan yang tulus terhadap bahasanya sendiri. Dampak pertama yang paling nyata adalah terancamnya kohesi sosial dan rasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ratusan suku bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Ketika bahasa Indonesia mulai digantikan oleh bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, terutama di kalangan kelas menengah dan terdidik, maka salah satu fondasi terkuat persatuan bangsa ini akan mulai goyah. Dampak kedua adalah terputusnya hubungan generasi dengan warisan budaya mereka sendiri. Sastra Indonesia yang kaya, seperti dari Chairil Anwar hingga Pramudia Anantatur, dari syair-syair Melayu klasik hingga novel-novel kontemporer, hanya bisa dinikmati secara utuh oleh mereka yang menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Jika bahasa Indonesia terus terkikis, generasi mendatang mungkin tidak lagi bisa mengakses kekayaan intelektual dan estetika yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Dampak ketiga adalah melemahnya kemampuan berpikir kritis dalam konteks lokal. Setiap bahasa membawa serta kerangka konseptual yang khas. Ketika kita dipaksa untuk memikirkan masalah Indonesia dalam kerangka konseptual bahasa asing, kita seringkali kehilangan nuansa-nuansa penting yang hanya bisa ditangkap melalui bahasa dan konteks budaya lokal. Solusi-solusi yang lahir dari kerangka pikir asing tidak selalu cocok untuk permasalahan-permasalahan yang memiliki akar yang sangat spesifik secara budaya. Teman-teman, setelah kita memahami permasalahan ini dari berbagai sudut pandang, tibalah saatnya kita berbicara tentang solusi. Bukan solusi yang bersifat utopis atau tidak realistis, melainkan langkah-langkah konkret yang bisa kita mulai lakukan, mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari hari ini. Solusi yang pertama yaitu membangun kebanggaan berbahasa Indonesia dari dalam diri. Perubahan yang paling berkelanjutan selalu dimulai dari perubahan cara pandang dan cara merasa. Kita perlu secara aktif membongkar asumsi-asumsi yang secara tidak sadar yang telah kita internalisasi bahwa bahasa asing lebih bergengsi, lebih modern, atau lebih cerdas. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya, fleksibel, dan mampu mengekspresikan gagasan-gagasan yang paling kompleks sekalipun. Ia telah menghasilkan karya-karya sastra yang diakui secara internasional, dokumen-dokumen ilmiah yang berkontribusi pada pengetahuan global, dan orasi-orasi yang menggerakkan jutaan jiwa. Sudah saatnya kita berbangga dengan semua itu. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan percaya diri di setiap kesempatan. Ini adalah langkah yang paling langsung dan paling mudah untuk dimulai. Solusi ketiga yaitu menjadi agen perubahan di ruang digital. Media sosial adalah medan pertempuran sekaligus peluang yang sangat besar. Saya tidak mengajak Anda untuk menutup diri dari dunia. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh belajar bahasa asing. Justru sebaliknya, menguasai bahasa asing adalah modal yang sangat berharga di era globalisasi ini. Yang saya serukan adalah keseimbangan dan kesadaran, yaitu kuasai bahasa dunia, tetapi jangan lupakan bahasa bangsa. Jadilah warga dunia yang kosmopolitan, tetapi tetaplah menjadi anak bangsa yang tidak kehilangan akarnya. Mari kita jaga bahasa Indonesia. Mari kita rawat, kita perkaya, kita gunakan dengan bangga, dan kita wariskan kepada generasi mendatang sebagai harta yang tak ternilai, bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan undang-undang, melainkan karena kita sungguh-sungguh mencintai bangsa ini dan percaya bahwa bahasa kita layak untuk dicintai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang jauh dari sempurna. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan adalah milik saya semata. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.